Mengutip data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi per 7 April 2020 ada 252.781 pekerja di 17 provinsi yang di PHK dan juga dirumahkan. Apakah dengan kartu prakerja ini bisa menjadi solusi untuk mereka yang terdampak COVID-19? Kita langsung saja berbincang secara lebih detail dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia. Selamat pagi, Bu Menteri. Selamat pagi, Bu Menteri. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Rencananya hari ini, Bu, launching dari kartu prakerja? Insya Allah ada penyesuaian ya, tunggu 1-2 hari lagi. Nah, berbicara mengenai kartu prakerja sendiri, ini siapa saja yang berhak mendapatkan manfaatnya, kemudian syarat-syaratnya, bantuannya juga berapa, Bu, nominalnya? Ya, kartu prakerja ini sebenarnya adalah pelatihan vokasi yang sebelum kondisi merebaknya COVID-19 ini diarahkan untuk mereka yang mencari kerja atau pengangguran yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tapi karena kondisi COVID-19 ini dampaknya sangat luas, maka orientasi penerima kartu prakerja ini diberikan kepada teman-teman pekerja yang terdampak PHK, pekerja yang dirumahkan, pekerja ini pekerja formal dan pekerja informal, pelaku ekonomi kecil dan mikro yang terdampak COVID-19. Oke, kalau misalnya untuk masyarakat yang ingin gitu, Bu, mendapatkan kartu prakerja, pasti ada persyaratannya begitu ya, Bu ya? Ya, program kartu prakerja ini kalau dulu dilakukan secara terbuka dan banyak diberikan kesempatan kepada pencari kerja. Tadi sekarang ini diarahkan kepada tadi yang PHK yang dirumahkan. Beberapa minggu ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan identifikasi di provinsinya masing-masing, mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan. Kemudian mereka yang pelaku ekonomi mikro kecil yang terdampak COVID-19. Masing-masing kementerian dan lembaga sedang melakukan identifikasi. Kalau kami, Kementerian Ketenagakerjaan, melakukan identifikasi melalui Dinas Tenaga-Kerjaan, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan identifikasi untuk pelaku kecil dan mikro, kemudian sektor informal pariwisata dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, kemudian kementerian lain yang terkait dengan misalnya perindustrian ya, melakukan identifikasi kepada industri-industri kita. Sekarang sudah bekerja, bukan sekarang ya, sudah beberapa hari ini melakukan identifikasi. Oke, kalau untuk yang tidak bisa teridentifikasikan, Bu, misalnya contoh pekerja informal kan agak sulit ya, itu mendaftar sendiri berarti, Bu? Selama ini kita lakukan semua jejaring. Misalnya kalau di Kementerian Ketenagakerjaan, kami tidak hanya minta dari Dinas Ketenagakerjaan, kami minta dari asosiasi pengusaha, kita minta dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Sektor informal itu kan yang banyak pekerja harian, itu masing-masing sih kita jaring. Dan ini saya mau sampaikan, kalau dulu sebelum adanya COVID-19 ini, penerima manfaat itu 2 juta. Sekarang ini karena adanya COVID-19 ini kita perluas menjadi 5,6 juta. Dan kalau dulu alokasi yang diberikan itu 10 triliun, sekarang menjadi 20 triliun. Dan beberapa perubahan yang lain, kalau dulu sebelum COVID-19 ya, biaya untuk pelatihan itu lebih besar dan insentifnya kecil. Sekarang dibalik. Biaya pelatihannya kecil, tapi insentifnya diperbesar. Jadi ini sebagai bentuk social safety net. Selama 4 bulan diberikan insentif, kemudian dan juga diberikan pelatihan. Bu Menteri, kalau saya perkecil bahasanya gitu ya mungkin ya. Jadi di prakerja ini buat masyarakat juga nih Bu ya, biar mereka mendengar juga. Artinya mereka juga diberikan uang, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Dan juga mereka diajarkan, artinya dididik, dilatih, begitu ya Bu ya?
Betul. Oke. Betul. Oke. Jadi insentifnya diberikan selama 4 bulan, kemudian pelatihan. Ini jadi dibalik konsepnya. Banyak juga yang menanyakan, kenapa tidak semuanya untuk insentif? Ya. Ada yang menanyakan begitu. Saya kira memang dasarnya kartu prakerja ini kan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi. Jadi ini tetap kita lakukan. Tentu saja pembiayaannya lebih kecil ya. Harapan kita setelah COVID-19 ini lewat, kondisinya normal, maka kita berharap kompetensi yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman, terutama yang di PHK. Apalagi kemudian pilihan pelatihan itu mengarah pada kewirausahaan. Baik. Jadi setelah pelatihan ini selesai, mereka punya keterampilan baru, punya kompetensi baru, dia bisa mengembangkan usahanya. Jadi selama 4 bulan ini dia mendapatkan insentif. Jadi begitu sih maksudnya. Ya, baik. Bu, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Bu ya, karena perlu juga untuk Ibu juga menghimbau juga kepada masyarakat, karena dari yang sudah kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu yang di waktu-waktu lalu begitu, ada yang diberikan insentif uang, tapi justru malah digunakan untuk yaitu dia menutup hutangnya, menutup belanja setiap hari-harinya dan lain sebagainya. Mungkin Ibu nanti bisa menjelaskan lah ya Bu ya di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Kabar Indonesia Pagi, berikut adalah syarat untuk mendapatkan kartu prakerja. Ini WNI usia 18 tahun ke atas, tidak sedang bersekolah, karyawan korban PHK, khususnya di pandemi COVID-19 ya Rati ya? Ya. Kemudian juga pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro. Tadi sudah disebutkan ya sama Ibu Menteri ya. Betul. Beberapa persyaratan yang bisa, selain juga memang sudah didata oleh pemerintah, ada juga yang bisa daftar langsung. Betul. Dan kabarnya online ya? Ya, kabarnya meskipun online. Tadi Bu Menteri, Bu Ida Fauzia menyebutkan ada penyesuaian waktu. Nah, coba saya kembali lagi ke Bu Menteri, Bu Ida Fauzia. Masih bersama kami Bu ya, melalui sambungan telepon ya Bu? Masih. Ya, Bu Menteri, yang tadi saya sampaikan Bu, ini kan masyarakat kan karakternya kan beda-beda ya Bu ya. Nah, kalau misalnya kita berkaca ke program-program masa lalu lah gitu ya, itu implementasi Bu, banyak aja tuh yang dipergunakan untuk kebutuhan ujung-ujungnya, kebutuhan sehari-harinya Bu. Artinya di luar konteks yang judulnya sekarang prakerja, di luar konteks prakerja. Ini gimana Ibu menyikapinya? Yang pertama, kalau itu insentif, memang peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Yang kedua, biaya pelatihan. Biaya pelatihan itu nanti tidak dibayarkan kepada peserta, tapi langsung kepada lembaga pelatihan. Jadi pasti mereka akan mendapatkan pelatihan dan pasti digunakan untuk pelatihan karena pembayarannya langsung kepada lembaga pelatihan ya. Ibu Menteri, berbicara mengenai pelatihan, ini kan nantinya akan online ya Bu ya? Ya, sebenarnya dulunya awalnya desainnya memang bisa memadukan antara offline, blended antara offline dan online. Tapi karena kondisi kita harus melakukan physical distancing, maka pelatihan untuk awal-awal ini sampai kondisinya normal tentu akan berubah kebijakannya. Pelatihannya dilakukan secara online. Bagaimana akhirnya memastikan bahwa pelatihan online ini dapat efektif diterima? Melihat kan seluruh wilayah Indonesia, tadi ada dikatakan 17 provinsi, dari 200 sekian ribu orang yang terkena dampaknya begitu Bu. Bagaimana memastikan ya akhirnya efektif nih online-nya nanti? Tentu akan ada sistem yang memastikan itu. Dan pada minggu-minggu ini memang kita prioritaskan yang online. Mungkin 2-3 minggu setelah kondisinya kita akan evaluasi dan pelatihan secara offline akan kita siapkan juga. Apalagi di Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah lembaga pelatihan yang lebih banyak melakukan pelatihan secara offline. Jadi minggu-minggu pertama ini memang akan dilakukan secara online. Bu, insentif tadi angkanya 5 juta ya Bu ya? Ditingkatkan dari 2 juta ke 5 juta, betul ya Bu? 5,6 juta. 5,6 juta. Itu langsung penuh Bu, full atau secara bertahap? Pelaksanaannya tentu bertahap. Tiap minggu kapasitasnya kira-kira 164 ribu ya.
Nanti setelah terus bertahap. Bu, apakah ya Bu ya? Kan harapannya begini Bu, ini kita 4 bulan kita belajar, kan gitu ya, kurang lebih bahasanya Ibu ya. Nah, setelah 4 bulan COVID ini berakhir, harapannya SDM-nya sudah baik. Nah, itu kan goalnya Bu, gitu, ya kan? Apakah akan ada penilaian pengawasan yang cukup ketat juga oleh pemangku kebijakan Bu terhadap peserta? Kalau misalnya mereka nggak aktif, malas-malesan dan lain sebagainya, apakah akan berdampak kepada penyusutan angka 5.600.000 tadi Bu? Ada survei yang diberikan oleh sistem ya. Ada survei yang akan diberikan, kayak memberikan rating dan memberikan peserta pelatihan penerima manfaat itu akan harus melakukan feedback terhadap apa yang sudah diberikan oleh program Kartu Prakerja ini. Baik, lantas nantinya juga akan ada apa penerimaan pekerjaan secara real begitu Bu? Melihat kan yang di PHK dalam arti tidak ada pekerjaan begitu. Apakah nanti juga ada apa lapangan-lapangan pekerjaan yang disediakan? Jadi begini Mbak, kalau lihat data yang ada, 90% ini mereka yang dirumahkan. Artinya kalau dirumahkan itu kita berharap kondisinya normal, pekerja kita bekerja kembali. Karena dirumahkan itu ada yang dibayar penuh, tentu ini tidak ada masalah. Kemudian ada yang dibayar separuh, ada pekerja yang tidak dibayar sama sekali, dirumahkan. Harapannya kalau kondisi normal itu mereka bisa kembali bekerja karena perusahaan industri beroperasi kembali. Nah, bagi mereka yang di PHK tentu memang ini kecil memang kalau lihat datanya. Saya tetap berharap memang teman-teman pengusaha bahwa PHK itu adalah pilihan yang terakhir. Yang di PHK ini makanya program Kartu Prakerja ini tidak semuanya diberikan untuk insentif, tapi pemberian pelatihan vokasi. Harapannya mereka memiliki kompetensi. Dengan memiliki kompetensi dia bisa bekerja kembali mungkin di perusahaan yang lain atau bisa mengembangkan usahanya secara mandiri. Kami sudah mengusulkan ke Menko Perekonomian, misalnya bukan misalnya ya, berharap sekali KUR ini dapat diberikan kepada teman-teman yang sudah selesai melakukan pelatihan di program Kartu Prakerja ini. Kalau persyaratan, kami berharap ada relaksasi. Kalau persyaratan mendapat KUR itu memiliki usaha yang berjalan 3 bulan, persyaratan ini saya harapkan dirubah sudah mengikuti pelatihan 3 bulan. Jadi bukan persyaratan memulai usahanya. Dengan selesainya mendapatkan pelatihan dari program Kartu Prakerja atau pelatihan-pelatihan lain yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, teman-teman yang terutama yang di PHK ini bisa mendapatkan KUR dan dia bisa memulai usaha baru. Jika memang keinginannya itu usaha baru ya, memulai usaha, tidak bekerja pada industri atau perusahaan. Baik. Bu Menteri, saya konfirmasi sekali lagi Bu, karena saya membuka salah satu link berita Bu. Ini katanya manfaat yang diterima oleh masing-masing peserta 3.550.000, tapi tadi Ibu menyebut 5.600.000 Bu. Oh, 5.600.000 penerima manfaatnya. Penerima manfaat. Pesertanya 5,6 Penerima ya Bu ya. manfaatnya itu dari 2 juta menjadi 5,6 juta. Baik. Kemudian total nilainya program ini 3.350.000. Iya, baik. 1 juta untuk biaya pelatihan, 600.000 selama 4 bulan, dan biaya survei 50 kali 3, 150. Jadi itu biaya survei maksudnya bagaimana ya Bu ya, Bu Menteri? Survei ya sebenarnya dia kan setelah melakukan pelatihan dia harus memberikan feedback bagaimana pelatihannya. Oke. Baik. Baik, Ibu sekali lagi Bu, bila mana masyarakat hari ini menunggu karena kan pemberitaan cukup masif ya Bu ya mengenai Kartu Prakerja 9 April. Sekali lagi Bu, singkat saja mungkin 9 April ini akan ada penyesuaian Bu, gitu ya? Iya, nanti akan saya mau sampaikan pengelola program Kartu Prakerja ini adalah PMU di koordinasinya Pak Menko, nanti akan diumumkan oleh PMU sendiri. Dan mungkin ada penyelesaian 1-2 hari lagi. Oke. Berarti masyarakat tetap bisa mengakses lewat website ya Bu ya? Iya, sebenarnya kalau datanya yang kami peroleh, teman-teman kalau misalnya teman-teman yang PHK yang dirumahkan bisa juga mendaftar melalui dinas ketenagakerjaannya di masing-masing wilayah. provinsi. Oke, artinya secara fisik pun juga bisa, tapi jangan berkerumun ya Bu ya, tetap social distancing. Terima kasih banyak Ibu Terima kasih, Ida Bu Menteri. Fauziah, Menteri Tenaga Kerja. Sama-sama.
Sama-sama. Selamat bertugas berdinas Bu, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.